Halo semua. Di video ini saya mau update untuk perkembangan project saya di minggu yang kemarin ya. Ah, ini cukup menarik sih. Saya barusan belajar sebuah CMS baru yang menurut saya cukup keren. CMS-nya itu adalah WHMCS ya. Jadi kan kemarin kan saya kan bikin sebuah bisnis ya, bikin sebuah web app gitu ya dengan menggunakan WordPress. Pada intinya itu kan sebenarnya web hosting ya. Jadi kemarin saya nyoba-nyoba kenapa nggak saya pakai CMS yang memang digunakan untuk hosting gitu ya. Yang paling populer saat ini kan salah satunya namanya kan WHM ya, WHMCS. Itu kan menggunakan kalau hostingnya menggunakan WHM dan cPanel biasanya menggunakan metode ini. Jadi cukup menarik, biayanya cukup mahal juga ternyata. Ya nggak terlalu mahal banget sih, kalau nggak salah $10 per bulan ya. Jadi saya kemarin nyoba-nyoba, saya coba subscribe dan saya install di server saya, terus saya coba sistem pembayarannya, sistem pembuatan produk, dan ternyata WHMCS itu gila ya, sistemnya sangat-sangat lengkap sekali, beda dengan WordPress yang bisa dibilang kayak semacam bare bone gitu, terus kita bisa bikin apapun di atasnya pakai plugin dan lain sebagainya. Tapi ya WHMCS ini sebuah sistem yang bisa dibilang komplit ya. Jadi ada sistem billing, sistem client, sistem untuk order, terus email, dan lain sebagainya. Memang itu paket untuk bisa menjalankan WordPress, bukan WordPress ya, web hosting ya, bisnis web hosting dengan komplit gitu ya, semuanya sudah ada di sana. Mau bikin pembayaran sudah ada, mau bikin domain juga sudah ada, siap modulnya untuk apa aja. Mau dari kita mau jadi resellernya Namecheap bisa, kita mau jadi resellernya Enom bisa, dan lain sebagainya. Jadi memang itu adalah menarik. Dan yang menarik lagi, WHMCS itu bisa digunakan untuk billing apapun ternyata, nggak hanya untuk terkoneksi dengan WHM dan cPanel ya. Jadi salah satu fitur utamanya di WHMCS itu kan kalau misalnya kita sudah setup dua buah sistem ini ya, WHM dan WHMCS, kita tuh kalau misalnya orang beli hosting, ngeklik beli, dia otomatis akan nge-setup server yang ada di sistem hostingnya tersebut ya, sehingga akunnya akan dibikin dan lain sebagainya, domainnya akan di-setup, dan semuanya jadi satu buah sistem yang jalan dengan baik gitu. Tapi di WHMCS juga bisa kita bikin random produk aja gitu, jadi cuma sebagai shopping chart aja itu bisa, dan itu yang menarik buat saya. Jadi saya kemarin kan nyoba untuk gimana sih caranya kalau kita mau misalnya beli sesuatu yang menjual sesuatu yang premium. Saya kemarin coba untuk install WooCommerce ya. Jadi kan ada banyak tuh payment gateway-nya yang sudah siap. Jadi kita pakai WooCommerce, kita bikin produk di situ, kita setup dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau ada WHMCS itu kita bisa melakukan itu semua di situ juga. Jadi misalnya kita jual apapun lah, misalnya jasa pembuatan website misalnya, kita bisa setup aja produk di situ, produk random ya, jasa pembuatan website harganya sekian juta. Jadi semuanya nanti akan masuk ke sistemnya WHMCS, dan kita bisa lihat order, kita bisa cancel order, orang bisa bikin support tiket ke kita. Jadi semuanya itu tergabung di satu yang ada di sana semua ya, jadi satu sebuah sistem yang jadi satu. Dan itu saya belajar dari salah satu teman saya yang ngerjain bisnis hosting sudah 10 tahun lebih ya dia. Jadi ya saya perlu belajar lagi sih kayaknya, dan nantinya saya ada rencana untuk ketemu sama dia. Saya mau hire dia buat konsultasi ya, kita lihat nanti hasilnya gimana, apakah saya akan melanjutkan menggunakan WHMCS atau tidak. Semoga lanjut sih, kayaknya sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.